dari kelompok 8 filsafat hukum akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Asas-asas Hukum Islam. Kepada teman-teman sekalian, silahkan menonton dan mendengarkan penjelasan dari video kami. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan penjelasan yang berkaitan dengan asas hukum Islam. Yang pertama yaitu istilah asas hukum Islam. Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu asasun, yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Sedangkan secara terminologis, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir, bertindak, dan sebagainya. Asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya. Asas pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan ia juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Dalam asas hukum Islam, merupakan dasar atau pondasi bagi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, asas hukum Islam merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum. Yang kedua yaitu macam-macam asas hukum Islam. Yang pertama, asas keadilan. Asas keadilan ini adalah asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Merupakan salah satu sebab diturunkannya wahyu, yaitu untuk bisa menciptakan keadilan. Asas keadilan bersumber bukan hanya apa yang ditetapkan dan diterapkan oleh manusia, akan tetapi sumber ajaran asli dari asas keadilan yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan sifat-sifatnya dan diberlakukan kepada seluruh manusia. Dalam bernegara, asas keadilan ini dipegang sangat penting oleh pemerintah. Jadi baik buruknya suatu pemerintahan di sebuah negara, itu 80%-nya pasti bagaimana cara pemerintah itu mengadili atau memberikan konsep keadilan sesama masyarakatnya. Di Al-Quran juga kita disuruh untuk berbuat adil. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita berbuat adil. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita disuruh juga untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada pemimpin. Pemimpin bagaimana? Maka sebaik pemimpin ialah pemimpin yang memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat ataupun warganya. Jadi asas ini sangat penting dalam ajaran asas hukum Islam dan menjadi salah satu sebab diturunkannya wahyu, karena untuk menciptakan yang namanya keadilan. Baik, yang kedua yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang dimana tidak dapat seseorang dihukum atas suatu perbuatannya kecuali atas ketentuan-ketentuan yang ada dan ada pada
kelakuan saat itu atau ada pada perbuatan itu. Artinya seseorang tidak dapat dihukum apabila tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Asas kepastian hukum ini yang namanya pasti, maka hukum harus bersifat pasti. Artinya tidak ada yang namanya pelin-pelan dalam menjalankan sebuah hukum. Kalau hukum dibuat secara tegas, misalnya ada pelanggaran, maka pelanggaran itu harus dilakukan secara pasti. Asas kepastian hukum dapat dijelaskan secara normatif, bukan secara sosiologis. Artinya harus digerakkan ataupun harus dilaksanakan kepastian hukum ini secara jelas dan logis. Jelas maksudnya tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Dan logis maksudnya adanya suatu norma hukum antara dengan norma lain tanpa adanya pembenturan terhadap suatu norma. Jadi kepastian hukum ini merupakan suatu aturan yang dimana tidak boleh ada benturan terhadap aturan-aturan lainnya. Asas kepastian hukum ini merupakan juga asas yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pembuat hukum dan sebaik-baik pengatur hukum. Dan Allah juga memberikan hukuman terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Seperti membunuh misalnya. Maka di dalam Islam ada ganjarannya dengan membunuh ataupun qisas. Terhadap pencuri misalnya dengan batasan-batasan, maka nanti ada dipotong tangannya. Seharusnya di sebuah negara dan di negara mana saja pun pemerintah harus menegakkan kepastian hukum. Artinya kalau hukum sudah dibuat dan ada larangan, dan apabila seseorang warga melanggar, maka harus ditegakkan secara pasti dan tidak ada pandang bulu. Maksudnya nanti kalau ada yang si miskin yang melakukan, dia malah dipastikan hukumnya. Sementara si kaya melakukan, maka hukumnya tidak pasti, bisa dijual dengan uang. Inilah kepastian hukum yang sangat diharapkan seluruh masyarakat, terkhusus Indonesia, untuk bisa sekiranya seluruh orang yang berbuat hukum maka harus dipastikan secara pasti. Setelah asas keadilan dan kepastian hukum, maka selanjutnya yaitu asas yang mengiringi keduanya, yaitu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini ialah asas yang dimana di dalamnya harus mengambil manfaat-manfaat yang baik. Maksudnya dalam segala hal harus memandang maslahatnya daripada mudaratnya. Seperti misalnya seseorang yang terpidana mati misalnya, maka hakim mempertimbangkan apakah pidana mati ini baik untuk dia ataupun masyarakat. Kalau baik untuk masyarakat, maka dia dijatuhi hukuman mati. Maka kalau baik untuk dia, maka dia bisa saja hanya meminta maaf dan membayar denda. Artinya asas ini memang ditujukan untuk mencegah segala kemudaratan dan mempermaslahatkan hidup manusia dalam asas kemanfaatan ini. Artinya bila si pembunuh tadi dapat dimanfaatkan oleh keluarga korban, maka itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak manfaatnya. Maka dalam asas kemanfaatan inilah yang dicari. Artinya hakim dalam hal penentu penegak hukum dalam penjatuhan hukuman haruslah benar-benar
menegakkan keadilan bagi pencari-pencari keadilan. Artinya, apabila asas sebelumnya keadilan dan kepastian hukum terwujud, maka harus ada manfaatnya. Maka harus ada asas manfaat di dalamnya juga. Ya, asas kemanfaatan ini juga sangat baik dalam pidana hukum Islam, terutama menjamin dalam kehidupan seseorang. Contohnya tadi dalam pidana mati, apabila keluarga korban memanfaatkan, itu jauh lebih baik karena dapat meredam rasa dendam yang nantinya akan, kalau tidak dimaafkan, maka akan menimbulkan hal-hal yang mudarat lagi nanti takutnya. Dan asas kemanfaatan ini juga selaras dengan tujuan Islam. Artinya menjamin hidup manusia dunia dan akhirat. Jadi dalam asas ini memang sangat-sangat yang paling dilihat yaitu seberapa manfaatnya daripada seberapa banyak mudarat yang dihasilkan. Dia malah dipastikan hukumnya. Sementara jika yang melakukan, maka hukumnya tidak pasti, bisa dijual dengan uang. Inilah kepastian hukum yang sangat diharapkan seluruh masyarakat, terkhusus Indonesia, untuk bisa sekiranya seluruh orang yang berbuat hukum maka harus dipastikan secara Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan asas-asas hukum Islam. Yang pertama, asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada pidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Istilah asas legalitas tidak ditemukan dalam hukum Islam, namun secara substansial hukum Islam menganut asas legalitas. Perbuatan seseorang yang cakap atau mukallaf tidak mungkin menyatakan sebagai pelanggaran selama belum ada nas yang melanggarnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya sampai ada nas yang menentukan. Yang kedua adalah asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini berpedoman pada aturan hukum Islam bahwa hukuman dapat dijatuhkan hanya kepada orang yang melakukan tindak pidana, dan orang lain ataupun kerabatnya tidak dapat menggantikan pidana pelaku tindak pidana. Al-Quran telah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 6, yang artinya adalah, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Selanjutnya yaitu asas praduga tak bersalah. Al-Quran telah memberikan isyarat atau dasar hukum terhadap asas praduga tak bersalah, seperti tercantum dalam surah Al-Isra ayat 15. Ayat ini diawali dengan dorongan untuk berbuat baik, karena perbuatan baik hanya untuk keselamatan dirinya, dan begitu pula sebaliknya. Perbuatan sesat untuk kerugian dirinya. Lalu kesalahan seseorang tidak bisa dipikulkan kepada orang lain. Kemudian di akhir ayat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak manusia sebelum mengutus Rasulnya. Ayat ini ditujukan kepada Rasulnya. Akan tetapi karena Rasul tersebut bertugas menegakkan hukum Allah di muka bumi, maka ayat ini juga bermakna bahwa manusia belum dapat dijatuhi hukuman sebelum diberi peringatan terlebih dahulu, agar tidak terjadi sanggahan setelah ia dijatuhi hukuman. Asas praduga tak bersalah juga berdasarkan atas kemaslahatan manusia, yaitu baro'ah al-himmah, bahwa setiap manusia bermula dari keadaan tidak bersalah atau tidak berdosa.
Istilah praduga tak bersalah dalam hukum Islam dapat disamakan dengan al-tuhmah, yang berarti tuduhan, dugaan atau dugaan sementara yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana dalam perkara perdata gugatan. Pelaku dilabeli dengan istilah al-mudda'a alaih, yang berarti tertuduh, terdakwa atau tergugat. Dakwaan atau gugatan berarti berkas perkara atau nota yang berisikan gugatan atau dakwaan yang diajukan ke pengadilan dan tuntutan atas hak atau hal mempertahankan hak itu. Yang kedua adalah asas dalam bidang hukum perdata. Yang pertama yaitu asas kebodohan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata atau sebagian dari hubungan muamalah sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis sunnah. Segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan kecuali kalau telah ditentukan lain dalam Al-Quran dan hadis sunnah. Ajaran agama Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah asas kemaslahatan hidup. Kemaslahatan hidup merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun juga dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna, serta berfaedah bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Selanjutnya adalah asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas kebebasan dan kesukarelaan mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks Al-Quran dan hadis sunnah tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Selanjutnya adalah asas menolak mudorot mengambil manfaat. Asas menolak mudorot mengambil manfaat mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian dan mengembangkan hubungan perdata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Menghindari kerusakan harus diutamakan daripada memperoleh atau meraih keuntungan dalam suatu transaksi, misalnya perdagangan narkotika, prostitusi, dan mengadakan perjudian. Kemudian yaitu asas kebijakan. Asas kebijakan mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata seyogyanya mendatangkan kebajikan atau kebaikan kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang akan diperoleh seseorang harus didasari pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekurangan. Asas ini terlihat jelas pada surah Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan atau disebut juga asas kebersamaan yang sederajat maknanya adalah asas hubungan perdata yang disandarkan kepada hormat menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah asas adil dan berimbang. Asas keadilan mengandung makna bahwa perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan. Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan. Asas adil dan berimbang mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Selanjutnya yaitu asas mendahulukan kewajiban dan hak. Asas mendahulukan kewajiban dan hak merupakan asas yang menitik beratkan pada kepentingan sosial, kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Disebutkan dalam kaidah fikih, bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kemaslahatan atau kepentingan sosial. Selanjutnya adalah asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Selanjutnya adalah asas kemampuan berbuat
Asas kemampuan berbuat mendorong terwujudnya suatu masyarakat yang berlandaskan kejujuran, moralitas, kedermawanan, keadilan, dan kesetaraan. Semua manusia mempunyai hak-hak yang intrinsik beserta tanggung jawabnya yang menyertainya, termasuk tanggung jawab untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak tersebut. Setiap manusia dapat menjadi subjek dalam hubungan perdata jika memenuhi syarat untuk bertindak. Yang selanjutnya adalah asas kebebasan berusaha. Asas ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini, manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton dan mendengarkan video dari kami. Semoga penjelasan yang kami berikan kepada teman-teman sekalian bisa menjadi rujukan agar semua kita tahu tentang asas-asas dalam hukum Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamadiyah Islamic University North Sumatera Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN menjayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamadiyah State Islamic University Al-Bar Sumatera Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila